Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 2 tahun lamanya kita diuji oleh Allah dengan musibah, dengan wabah yang semua kita cemas menghadapinya. Bahkan karena musibah itu kita harus berpisah dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Walhamdulillah, sampai detik ini kita masih sehat walafiat, dan Allah berikan kesempatan kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk saling memberi nasihat, untuk saling menegur, untuk saling bertawun, untuk saling beramal ma'ruf nahi munkar. Ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan musibah kemarin itu, kita melihat betapa mahalnya kesempatan kita untuk bermajlis di majlis ilmu. Betapa sulitnya hari kemarin, selama kurang lebih 2 tahun kita hanya bisa mendengarkan taklim lewat online, yang tentu untuk menjaga keseriusan kita sangat sulit. Walhamdulillah, pada kesempatan ini Allah berikan kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Perlu kita syukuri agar Allah tambahkan kenikmatan kita ini lebih banyak lagi. Nah, dan semoga Allah cabut, betul-betul cabut, dan Allah jauhkan wabah ini dari kita semua. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang indahnya hidup di bawah naungan kitab dan sunnah, karena ketika kita hidup di bawah naungan kitab dan sunnah, kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram. Kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang langsung diawasi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya hidup di dalam naungan kitab wa sunnah tidak banyak dipahami oleh orang. Bahkan ketika orang melihat sekelompok orang yang hidup di atas naungan kitab dan sunnah, melihatnya kesihan sekali. Padahal mereka dalam keadaan tentram, nyaman, senang, bahagia. Berbeda kondisinya dengan orang yang jauh dari kitab dan sunnah. Mereka hidup, barangkali di antara mereka ada yang dengan gemerlapnya dunia, tetapi ketentraman tidak mereka dapati. Mereka pun mengakuinya, mereka pun merasakannya. Untuk apa saya capek-capek mencari dunia ini? Oleh karena itu, pada kesempatan sekarang ini kita akan melihat ayat-ayat Allah ataupun hadis berbicara tentang keutamaan ketika kita berpegang teguh di atas kitab wa sunnah.
Kita juga melihat sekian ayat dan hadis menunjukkan samarah, buah ketika kita hidup di atas kitab dan sunnah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada asar yang dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an ma'zubatullah fahudu minhu mastata'tum. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Quran ini adalah hidangan dari Allah. Diperumpamakan sebagai hidangan yang menggiurkan, yang nikmat, yang kita tertarik untuk mengambilnya. Fakhuduhu mastata'tum, maka ambillah dia apa yang kalian mampu sesuai kemampuan kalian. Sebagian orang mengatakan hadis ini asar ini adalah hadis ucapan Rasul, tapi yang benar yang ucapan Rasul adalah dhaif. Sementara kalau asar dari Ibnu Mas'ud sahih, wallahu alam bissawab. Sehingga kita katakan bahwa ini adalah asar Ibnu Mas'ud yang beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah serupa hidangan yang lezat, yang menarik. Siapapun yang melihatnya harusnya menarik. Maka ambillah dia sesuai kadar kemampuan kita. Ambillah dia. Karena dia adalah hidangan, maka hendaknya kita mengambilnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus mengatakan, berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Yang Allah seru adalah manusia. Wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang mau'izah dari Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Nasihat dari Allah, peringatan dari Allah. Wa syifa'u lima fis sudur. Dan mau'izah ini atau nasihat ini atau Quran ini, dia juga sebagai syifa, obat penyembuh dari apa-apa yang ada di dada, yang di hati, dari penyakit-penyakit hati, kondisi-kondisi hati yang kurang baik, maka akan terobati kalau kita mengambil apa yang ada dalam Quran. Wa syifa lima fis sudur. Wahudan warahmatun lil mu'minin, dan dia menjadi hudan, petunjuk, dan sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, atas karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu falyafrahu. Allah memerintahkan kita untuk kita gembira atas fadilah karunia yang Allah berikan dari Al-Quran ini. Al-Quran yang mulia ini, Al-Quran yang penuh dengan kerahmatan yang Allah berikan kepada kita semua, Al-Quran yang isinya adalah syifa lima fis sudur, hudan dan rahmat. Allah perintahkan agar kita bergembira menerimanya, bersenang hati mendapatinya,
Fabidzalika falyafrahu. Perintah dari Allah agar kita bergembira. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada sekian ayat berita gembira kepada kita tentang datangnya Al-Quran, tentang Al-Quran, kemanfaatan Al-Quran bagi kita. Di antara ayat ada surat An-Nisa ayat ke-13 di mana Allah berfirman, tilka hududullah. Bahwa Al-Quran ini adalah batasan-batasan Allah. Ayat-ayat adalah batasan-batasan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah Allah menerangkan sekian masalah, maka Allah katakan inilah hudud, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah artinya mengikuti Al-Quran. Taat kepada Rasul artinya mengikuti sunnah nabinya Muhammad SAW. Bahkan taat kepada Allah juga taat kepada Ar-Rasul. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah katakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengambil bimbingan dari kitabullah dan sunnahnya, maka berita gembiranya adalah yudkhilhu jannah. Allah akan masukkan ke surganya. Yang surga Allah sifatkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, menunjukkan indahnya surga Allah yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian manusia di dunia yang punya uang, yang punya harta, berusaha ingin mendapatkan kenikmatan itu dengan membuat rumah di atas air. Tetapi yang perlu kita ketahui, senikmat-nikmat rumah itu, artinya itu ada kenikmatan yang dibayangkan oleh manusia, diinginkan oleh manusia di dunia, menunjukkan bahwa rumah di atas air itu satu kesenangan, satu kegembiraan. Allah menggambarkan bahwa manusia yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan Allah letakkan di surganya, yang surga Allah di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Yang perlu kita sadari, kita ingat bahwa surga Allah tidak ada duanya, tidak pernah tergambar oleh benak, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Maka ketika Allah katakan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, itu satu kegembiraan besar bahwa kenikmatan yang besar akan diperoleh oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kesenangan yang mereka peroleh
tidak dibatasi seperti kita di dunia. Mereka yang punya istana di atas sungai, di atas kolam, paling dia mampu menikmatinya adalah 20 tahun, 30 tahun. Atau lebih sedikit dari itu. Tetapi apa yang Allah janjikan kepada orang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dikatakan yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal kenikmatannya. Mereka yang hidup di dunia dengan kenikmatan tadi, apa yang dia bayangkan punya rumah di atas air, ternyata setelah 1 tahun 2 tahun dia bosan. Berbeda dengan kenikmatan yang Allah buatkan untuk si mukmin kelak di yaumul qiyamah, di surga Allah. Maka kenikmatan itu terus kekal abadi. Tidak ada bosannya. Selalu menarik. Khalidina fiha, dan dia akan tetap tinggal di situ selamanya. Khalidina fiha, dengan kenikmatan yang tidak pernah putus. Wadzalikal fawzul azim, yang demikian itulah al-fawz al-azim, kemenangan, kesuksesan yang agung. Sebenar-benarnya sukses ketika seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari api nerakanya, bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa pula ayat ke-69 Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulah." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan padanya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dijanjikan oleh Allah akan tinggal bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan padanya. Siapakah yang Allah telah berikan kenikmatan kepadanya? An-nabiyyin, para nabi, manusia pilihan Allah yang membawa risalah, utusan Allah, pilihan Allah. Kalau Anda termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Anda akan menjadi temannya para anbiya kelak di yaumul qiyamah. Bukankah Anda tahu kedudukan para anbiya di sisi Allah sangat tinggi sekali, disayang, dicinta sama Allah. Kalau kita bersama mereka akan mendapatkan kenikmatan yang hampir-hampir seperti itu kedudukannya. Wasiddiqin, dan juga orang-orang yang jujur, yang telah membenarkan. As-siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan agama Allah, tidak membantahnya. Setiap berita dari Allah dan Rasulnya dia benarkan. Itulah as-siddiqin. Dan pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan dijadikan teman as-siddiqin wa syuhada, dan orang syuhada adalah orang-orang yang mati di jalan Allah, mengorbankan dirinya
karena Allah, bukan karena yang lainnya. Berperang bukan karena harta, berperang bukan karena golongan, berperang bukan karena yang lain-lainnya. Tapi dia berperang karena Allah, dan dia siap mati karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati di atas itu, merekalah syuhada. Bukan karena emosi, bukan karena mati, bukan karena konyol, ataupun karena syahid-syahidan, tapi betul-betul syahid. Wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh, yang selalu menjalankan amal saleh. Orang yang menjalankan amal saleh adalah ikhlas karena Allah dalam amalannya, dan juga ittiba kepada Rasul. Itulah orang saleh. Beramal dengan ilmu, beramal dengan ikhlas, beramal dengan ittiba Rasul alaihi salatu wassalam. Lah, bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan letakkan mereka bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah atas mereka, yaitu an-nabiyyin, as-shadiqin, asyuhada, as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka adalah sebaik-baik teman dekat. Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya teman dekat dari para anbiya, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita ini. Kita diberikan teman orang-orang yang mulia. Di dalam surat Ali Imran Allah pun memberitakan kepada kita, walaqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah berikan karunia yang banyak kepada orang beriman. Allah telah berikan karunia kepada orang-orang beriman. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karunia yang Allah maksudkan kepada mukminin adalah ketika Allah utus kepadanya untuk mereka rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka. Coba bayangkan kalau rasulnya asing, apakah mudah diterima? Sangat sulit. Maka rasul yang Allah utus kepada Quraisy ketika itu adalah orang yang dikenal, baik dirinya pribadinya ataupun keluarganya. Keluarga Rasul adalah keluarga mulia yang dikenal dengan kemuliaannya. Bukan sembarang orang. Bukan dari orang asing tiba-tiba datang tidak dikenal asal usulnya. Tetapi sebagai satu kemuliaan Allah utus Rasul adalah dari golongannya, min anfusihim, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan akan mensucikannya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perkara-perkara kesyirikan menuju tauhid, dari peribadatan kepada yang semula beribadah
kepada bebatuan atau yang lainnya, kepada makhluk, menuju beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab adalah Al-Quran, al-hikmah dalam ini adalah al-hadis. Wa in kanu min qabl la fi dhalalim mubin. Kalau mereka ada sebelumnya, kondisi sebelumnya, maka mereka dalam kesesatan. Allah beritakan kabar gembira bahwa datangnya Rasul membawa Alkitab. Ini ada sebagai karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan karunia kepada manusia, kepada mukminin, yaitu Alkitab yang Allah turunkan lewat nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Maka ini adalah satu kegembiraan, kebaikan, keindahan bagi manusia. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul uswah hasanah. Rasul yang utusan Allah, Allah kabarkan dia adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Ini berita gembira. Kita sangat butuh uswah, contoh teladan. Siapapun di antara kita manusia sangat memerlukan yang namanya uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Karena kalau manusia tidak mencontoh yang baik, dia akan mencontoh yang jelek. Apalagi anak-anak muda yang suka copy paste, sampai kepada sifat, kepribadian, bahkan lebih dari itu. Kalau sudah cinta, maka dia menjadikan uswahnya itu pol, habis-habisan. Zaman sebelum 90-an, mungkin bapak-bapak ingat orang gandrung dengan Rolling Stone. Salah satunya itu ada yang dower. Itu sampai ingin jadi uswahnya, sampai dioperasi dower. Padahal bibir dower kan jelek. Tapi karena jadi tuntunan. Lah kalau kita tidak mendapatkan uswah hasanah, kita akan mengambil uswah sayyi'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebaikan kepada kita, berita gembira, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ada pada diri Rasul uswah hasanah yang harus kita tiru dan contoh. Standar uswah, standar kebaikan adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin kebaikan, maka contohlah Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk mencontoh. Dan jaminan dari Allah bahwa apa yang diperlakukan, yang diperbuat oleh Rasul adalah kebaikan. Sehingga Allah katakan uswah hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Untuk orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang ingin
berjumpa dengan hari akhir. Siapakah orang yang berharap memperoleh berjumpa dengan hari akhir? Mukminin. Karena orang mukmin berharap berjumpa dengan hari akhir, meninggalkan dunia yang fana, ingin memperoleh surga Allah karena dia telah beriman kepada Allah, beramal soleh. Dia berharap cepat-cepat mendapatkan hari akhir itu. Dia rindu untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan padanya. Sementara orang kafir tidak berharap. Maka ayat-ayat yang dimaksud dengan liman kana yarjullah wal yaumil akhir adalah mereka orang-orang yang beriman, yang berharap ingin berjumpa dengan Allah dalam rangka memperoleh ridha Allah. Bukan kafir. Kalau kafir, berjumpa Allah mendapatkan kemurkaan Allah. Sementara orang beriman, berjumpa Allah mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa-siapa yang berharap memperoleh berjumpa dengan Allah dalam rangka memperoleh keridhaan Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan hari akhir karena dia ingin mendapatkan kenikmatan di hari akhir, hendaknya dia mengambil contoh teladan dari Rasul alaihi salatu wassalam, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Artinya harus kita kembali kepada kitab dan juga kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat ini mewajibkan pada kita untuk kita taat kepada Rasul, mengambil sunnah-sunnah Rasul, mengambil teladan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surah ayat ke-52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi ila siratal mustaqim, betul-betul memberi petunjuk, memberi hidayah kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Al-hidayah yang perlu kita tahu ada dua hidayah itu. Ada hidayah taufik, ada hidayah al-irsyad. Hidayah taufik itu haknya Allah. Hidayah irsyad Rasul dan pengganti Rasul. Hidayah al-irsyad itu hidayah petunjuk, mengajari orang, memberikan petunjuk jalan yang benar. Maka ayat ini, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, hidayah yang Rasul tunjukkan itu bukan hidayah taufik. Kalau itu urusan Allah, tapi hidayah ar-rasyad, petunjuk, inilah jalannya. Allah jamin yang ditunjukkan oleh Rasul itulah siratal mustaqim. Ayat ini adalah jaminan dari Allah bahwa petunjuk yang diajarkan oleh Rasul itu adalah jalan siratal mustaqim, jalan mustaqim. Jaminan dari Allah, bukan sembarang orang yang memberikan, tapi ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis banyak hadis menerangkan kepada kita harus kita mengambil pelajaran dari Rasul. Salah satu di antaranya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf. Irbad mengatakan wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasul alaihi salatu salam memberikan mau'idhah, nasihat. Yang nasihat itu sangat berpengaruh kepada kalbu. Kalbu ini betul-betul bergetar, betul-betul masuk ke dalam kalbunya sampai sedih para sahabat. Wadarat minhal uyun, sampai perlinang air mata. Wa qulna ya Rasulullah ka'anna mau'izatum muwaddi'. Karena sangat pekaknya Irbad bin Sariyah mendengar ucapan Rasul seperti ini, dia punya kesimpulan, jangan-jangan ini nasihat perpisahan. Maka beliau pun mengatakan kepada Rasul, ka'annaha mau'izatum muwaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasul pun mewasiatkan, usikum bitaqwallah. Yang pertama aku wasiatkan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, dan untuk mendengar dan taat kepada wali amr. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Seorang hamba itu tidak punya hak menjadi pemimpin, tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, kita wajib untuk taat kepadanya. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena di antara kalian, siapapun di antara kalian yang diberi usia panjang oleh Allah akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Sebagian ulama mengartikan fa in ta'ammara 'alaikum fa innahu man ya'is minkum. Kalimat man ya'is minkum, kumnya itu kembali kepada sahabat. Ada yang lain kepada siapapun di antara orang-orang yang beriman. Barang siapa di antara kalian yang dikasih usia panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan, menyaksikan perselisihan yang besar, yang banyak. Di zaman kita pun demikian. Ketika Allah berikan usia panjang kepada kita, kita hadapi itu perselisihan demi perselisihan di hadapan kita. Kita melihat, satu telah gugur, yang kedua, yang ketiga. Terus bagaimana kita? Nas'alallah as-salam al-afiyah. Semoga Allah berikan sabat pada kita. Maka kalian akan mendapati, melihat perselisihan yang banyak. Kalau itu kalian dapati, apa yang harus kita perbuat?
fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Yang Rasul perintahkan ketika itu adalah kita berpegang teguh pada sunnah nabinya dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan diperintahkannya untuk digigit kuat-kuat dengan gigi gerahammu sebagai ungkapan pegang dengan kuat-kuat, jangan sampai luput dari tanganmu. As-sunnah, sunnah Nabi jangan sampai luput. Jangan sampai kita bergeser dari sunnah Nabi. Abdu 'alaiha bin nawajid. Sampai ungkapan Nabi adalah gigit dengan gigi geraham, menunjukkan yang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua yang bid'ah adalah sesat. Inilah ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Sekian ayat memberitakan kepada kita tentang berita gembira bagi siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berita gembira bagi siapa-siapa yang berpegang teguh di atas kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Tapi bagi mereka yang tidak peduli, maka ingat, ada ancaman untuk mereka. Di antaranya adalah ayat Al-Anfal, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa rasuluhu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Allah ancam, jangan kalian berpaling darinya sementara kalian mendengar. Allah larang untuk kita berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah peringatkan, jangan sampai kita berpaling dari kitab Allah dan sunnahnya. Dalam surat Al-Maidah Allah katakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Hati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Setelah Allah peringatkan hati-hatilah kalian, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwa tugas Rasul itu cuma sekedar menyampaikan dengan jelas. Rasul telah menyampaikan kepada manusia dengan jelas. Setelah itu urusan Allah. Kalau tetap saja manusia itu ingkar, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu Allah yang akan mengatasinya. Dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul.
Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika mengajak kalian kepada kehidupan kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah akan memalingkan antara seseorang dan kalbunya. Kalau ada seruan dari Allah dan Rasulnya, kita tidak cepat-cepat menerimanya dan menyambutnya, maka yang perlu kita khawatirkan adalah Allah palingkan kalbu kita, sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikan, sehingga tidak bisa mendapatkan teguran, tidak bisa mendapatkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Waliyadzubillah. Bagi mereka-mereka yang tidak cepat-cepat menyambut panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya, maka yang dikhawatirkan adalah Allah pisahkan hati ini dari bisa menerima kebaikan. Na'udzubillah. Dalam surat yang lain, surat Nisa ayat ke-115, Allah katakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Atas orang-orang yang syak, meragukan kepada Rasul setelah adanya bayan, setelah adanya keterangan, maka Allah ancam atas mereka, Allah akan sampaikan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Di dalam surat Al-Anfal, "Wa man yushaqiqir rasul wa man yushaqiqillahi wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab." Barang siapa yang ragu terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah, ketahuilah bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras balasannya, sangat keras siksanya. Allah ancam mereka-mereka yang tidak mau mengambil perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengambil kitabullah dan sunnahnya. Allah ancam dengan neraka, Allah ancam dengan azab yang sangat keras. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah tidak anggap seseorang itu beriman, walaupun Anda katakan saya ini orang beriman, bapak saya kiai haji sudah sekian, saya juga sudah haji, saya sudah puasa, saya sholat dan sebagainya. Tetapi ketika tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak tunduk kepada qaulullah dan qaul Rasul, maka Allah katakan, "Fala wa rabbika," demi Tuhanmu, "la yu'minun,"
mereka tidak beriman sampai yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum dengan hukummu atas apa sengketa yang terjadi antara mereka. Apapun sengketanya, baik perkara agama, perkara waris, perkara perdagangan, sampai berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, atas apa yang sengketa di antara mereka. Kalaupun sudah berhukum, ada konsekuensi, tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita, kemudian atas hasil hukum yang Rasul putuskan, di kalbu ini tidak ada rasa kharaj, tidak rasa berat hati untuk menerimanya. Kalau masih berat hati, berarti tidak dianggap seorang yang beriman. Keputusan Rasul Anda tolak, keputusan Rasul Anda tidak bisa menerimanya. Masih ada perasaan tidak suka, menunjukkan Anda tidak beriman. Walaupun itu pahit untuk Anda, walaupun itu nampaknya tidak menguntungkan, harus diterima kalau itu putusan Rasul alaihi wassalam. Wa yusallimu taslima, lalu menerimanya dengan betul-betul menerima. Baru ketika itu dikatakan seorang itu beriman. Allah mulai dengan kalimat sumpah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Demi Allah. Allah bersumpah. La yu'minun, mereka belumlah dikatakan beriman sampai mereka berhukum dengan hukum keputusanmu atas perkara-perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Lalu setelah ada keputusan, mereka tidak terdapat rasa dongkol atau benci atau keberatan di dalam hatinya, dan menerima sebenar-benarnya menerima. Itu baru dikatakan seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, sekarang kita sudah melihat sekian dalil tentang berita gembira tentang siapa-siapa yang menerima kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan mau menjadikan itu sebagai bimbingan dalam kehidupan kita, sebagai naungan dalam hidup kita ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kegembiraan, kesenangan, segala yang bagus. Sementara siapa yang enggan mengambilnya akan dapat ancaman dari Allah dengan ancaman yang keras. Allah akan hukum mereka dengan hukuman yang sangat keras. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kitab Allah dan sunnah Rasulnya akan memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita mau berpegang teguh. Dan yang perlu kita tahu, bahwa taatnya kita kepada Rasul ada taatnya kita kepada Allah. Karena Allah telah berfirman, "Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Taatnya kita kepada Rasul itu taat kita kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Taatnya kita kepada Rasul kan atas perintah Allah. Maka ketika kita taat kepada Rasul, ada taat kepada Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah."
Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kepada kita untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah itu dulu, dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.